Bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan syukur alhamdulillah kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita bersama-sama mendorong pengembangan UMKM kita dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan. Pertama, kita akan melihat apa yang menjadi perhatian dunia mengenai keamanan pangan ini. Kita mendapatkan laporan dari Infosan, International Food Safety Authority Network, terjadi masalah-masalah atau kasus-kasus keracunan pangan. Hingga laporan di akhir April kemarin, terlaporkan terjadi 38 kasus-kasus keracunan pangan yang melibatkan 109 negara anggota WHO. Agen atau penyebabnya mulai dari bahaya kimia, biologi, fisik, dan juga bahaya-bahaya karena alergen atau tidak mendeklar alergen. Apabila dilihat dari komoditinya, maka di sini terlihat bahwa ikan ataupun seafood ini banyak ya kasusnya, dan juga beberapa bahan-bahan hewani maupun nabati lainnya. Ini semua menjadi perhatian dunia. Infosan mengumpulkan laporan-laporan dari seluruh dunia apabila terjadi masalah-masalah keamanan pangan yang menyangkut keamanan pangan. Ya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencegah meluasnya kasus-kasus masalah keamanan pangan. Saya contohkan dua hal saja, yaitu terjadinya recall dari Singapura, ya, atau pangan spring roll sheet dari Singapura yang di-recall, ditarik karena tidak mendeklar adanya potensi alergen, ya, karena pada pembuatannya ini menggunakan susu dan bagi beberapa orang susu dapat berpotensi menyebabkan alergi. Yang terakhir akhir-akhir ini juga adalah karena adanya Listeria monocytogenes pada jamur enoki yang dihasilkan dari Korea Selatan, dan kasus ini ditemukan di Amerika Serikat. Kita di Indonesia, otoritas keamanan pangan kita ini pun juga sudah mengambil tindakan agar kita semua tetap aman dan tidak mengkonsumsi jamur yang tercemar tersebut. Sekarang kita akan melihat mengenai bahaya dan risiko. Apa itu bahaya dan apa itu risiko? Ya. Bahaya ini adalah sesuatu yang terkandung di suatu pangan yang tidak kita hendaki. Ya, jadi kalau kita lihat sumber-sumber bahaya tadi, bisa berupa bahaya fisik, bahaya biologi atau mikrobiologi, dan bahaya kimia. Saya contohkan di sini, misalnya daging unggas. Daging unggas ternyata terdeteksi mengandung mikroba patogen, taruhlah di sini Campylobacter atau Salmonella pada daging unggas tersebut. Ya. Ternyata inilah yang kita harus waspadai, ya, bahaya pada bahan pangan. Tetapi apakah bahaya tadi akan menimbulkan risiko kesehatan bagi kita? Maka ini adalah hal yang harus kita lihat mengenai pola konsumsinya. Risiko yang ditimbulkan oleh pangan atau mengonsumsi pangan yang mengandung bahaya tadi. Tentunya ini dipengaruhi oleh pola makan, yaitu seberapa banyak kita makan, seberapa sering kita makan, dan seberapa banyak bahaya tadi terdapat pada pangan. Ya. Jadi misalnya pada daging unggas yang mengandung bahaya mikrobiologi, mengandung mikroba tadi, apabila dimasak dengan sempurna, maka mikroba tadi sudah mati dan tidak menyebabkan kita sakit. Ya. Tetapi kita juga harus mewaspadai bahaya yang sifatnya
intoksikasi, yaitu bersifat racun. Ya. Jadi dalam hal ini, misalnya saja aflatoksin pada kacang, ini ada bahaya di sana, kita tidak dapat menghilangkan dengan cara memanaskan, seperti halnya daging unggas tadi. Jadi di sini kita kalau akan mengurangi risiko, maka kita harus mencegah bahaya tersebut terdapat pada pangan kita. Ya, jadi peluang-peluang risiko inilah yang harus kita minimalkan dengan meminimalkan konsentrasi bahaya dan pola makan kita terhadap pangan yang mengandung bahaya tersebut. Sekarang kita akan melihat sistem manajemen keamanan pangan kita, ya. Jadi bagaimana kita harus mengatasi bahaya-bahaya pada pangan tadi. Tentunya masyarakat dunia menghendaki agar pangan yang kita konsumsi aman, ya. Dan tanggung jawab keamanan pangan ini berada pada kita semua, baik produsen, konsumen, para pakar, dan juga instansi pengawas, ya, pemerintah. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan sistem pangan ini mempunyai tanggung jawab untuk penjaminan keamanan pangan. Demikian juga dengan produsen dari UMKM, ya, mempunyai tanggung jawab tersebut. Di lain pihak, sebagai konsumen, kita juga mempunyai tanggung jawab tersebut. Ya. Konsumen harus mempelajari dengan baik keamanan pangan agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk mendapatkan pangan yang aman. Nah, kita lihat di sini, di dalam sistem manajemen keamanan pangan tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita meletakkan dasar-dasar pengetahuan dan kesadaran tadi, ya, agar kita dapat menerapkan higiene dan sanitasi dengan baik. Ya. Kemudian kita menerapkan good practices, cara produksi pangan yang baik, atau good manufacturing practices kalau di industri pengolahan pangan, ya, agar dapat menjamin keamanan pangan yang kita produksi. Dengan demikian kita dapat memilih nanti menerapkan sistem manajemen keamanan pangan berbasis risiko, dan kita mempunyai strategi agar dapat menjamin keamanan pangan kita. Tentunya ini semua harus didukung dengan SDM yang mengetahui, yang menjalankannya dengan baik. Ya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas di UMKM, dan juga sistem manajemen keamanan pangan yang akan kita anut. Tidak lupa adalah para peran dari pengawas ataupun pendamping dari UMKM itu sendiri. Kita lihat Bapak dan Ibu pengusaha UMKM. Ya. UMKM mempunyai sumbangan yang sangat berarti. Ya. UMKM, IRTP pangan yang saya banggakan, di sini Anda semua memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Ya. Banyak sekali bahan-bahan baku lokal yang dimanfaatkan untuk bahan baku produk-produk UMKM. Dan tidak kalah pentingnya, UMKM memberikan sumbangan ekonomi nasional yang signifikan, ya, karena berjuta-juta UMKM yang ada di Indonesia ini. Namun demikian, tanggung jawab UMKM sesuai juga dengan undang-undang pangan kita ataupun peraturan pemerintah, bahwa UMKM harus memproduksi pangan yang aman. Ya. Penjaminan keamanan pangan ini mulai farm to table. Ya. Jadi Anda semua dapat menerapkan prinsip-prinsip higiene sanitasi dengan baik. Ya. Good practices, GMP, good manufacturing practices, cara pengolahan pangan olahan yang baik, ya, ini semua juga harus dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah HACCP, ya, atau prinsip HACCP, dan sekarang ini digabungkan dengan halal menjadi halal HACCP. Ya.
Ini adalah peran-peran para produsen pangan kita. Bagaimana dengan sertifikasi halal? Tentunya dengan mempunyai sertifikat halal, maka dapat mendorong pemasaran produk Anda, ya. Bukannya tidak mungkin dapat menembus pasar global, ya, dengan melakukan ekspor. Kemudian juga memberikan jaminan kepada konsumen yang di Indonesia ini sebagian besar adalah Muslim. Dan dengan mempunyai sertifikat halal, maka Anda juga dapat memberikan iklan atau brand bagi produk-produk Anda, ya, memberikan jaminan keamanan dari segi kehalalan produk. Tentunya masih ada sertifikat-sertifikat lain yang dapat Anda peroleh nantinya. Di sini saya berikan beberapa contoh saja. Moga-moga dalam waktu yang akan datang, Formatepa dapat melakukan kembali webinar atau mungkin seminar-seminar yang lain dengan topik-topik yang baru. Akhirnya, saya ucapkan selamat mengikuti materi-materi selanjutnya, berdiskusi sehingga Anda semua mempunyai jaminan keamanan pangan produk Anda dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.